Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang pasukan khusus yang dikhianati oleh negaranya sendiri. Lalu bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Pria ini bernama James. Dia adalah tentara pasukan khusus Amerika Serikat yang hidup bersama istrinya dan dikaruniai seorang anak. Esok hari, James sedang menjalani pengujian fisik karena sebelumnya ia mengalami cedera lutut akibat perang di Afghanistan. Beberapa hari kemudian, James dipanggil oleh atasannya. Namun di sini, James malah mendapat kabar buruk. Dia diberhentikan secara terhormat dari kesatuan militer. Mereka beralasan bahwa kondisi cedera yang dialami James tidak kunjung sembuh, serta kesehatan mentalnya juga belum pulih akibat peperangan. Atasannya juga mengatakan kalau James tidak akan mendapat uang kompensasi dari militer karena uang tersebut telah habis digunakan untuk pengobatan cedera James. Relax, Sergeant. Leaving the army with an honorable discharge. I wanted to stay on the team, sir. Mendengar itu, James sangat kecewa. Bertahun-tahun dia menjadi tentara, mempertaruhkan nyawanya demi membela negaranya. Kini dia merasa seperti ditelantarkan. Sesampainya di rumah, James memberitahu hal ini kepada istrinya yang bernama Anna. James dan Anna kini kebingungan karena harus membayar banyak cicilan yang belum lunas. Ditambah lagi mereka harus menghidupi anaknya. Walaupun mereka mengalami kesulitan ekonomi, tapi dengan sabar Anna berusaha menenangkan suaminya. Malam harinya, ketika James memperbaiki atap rumah, Anna mengabari kalau teman seperjuangan yang bernasib sama dengan James telah tewas bunuh diri karena frustasi. Mason, he's gone. Pagi harinya, James menghadiri pemakaman sahabatnya. Tak lama kemudian, ia dihampiri mantan atasannya yang bernama Mike. Lalu Mike mengundang James untuk makan malam di rumahnya. Karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya James menerima ajakan Mike. Setibanya di rumah Mike, terlihat James sudah akrab dengan istri dan anaknya. Mereka pun mengobrol tentang masa lalu mereka saat masih menjadi tentara. That was my chief, so careful. Who's a better soldier, you or my dad? That was an absolute wreck. No. Setelah makan, Mike dan James lalu berbincang. Mike memberitahu kalau dirinya juga dipecat dari militer dengan alasan yang sama seperti James. Tapi saat ini dia sudah mendapat pekerjaan di perusahaan militer swasta dengan gaji yang cukup besar. Cash is real. 5-6 a day. Mendengar itu, James meminta Mike supaya mengajaknya bekerja di sana karena James sedang butuh uang untuk menghidupi keluarganya. Mike pun akhirnya bersedia membantu James. All right, let's set up a meet. Yeah. Esok harinya, Mike mengajak James menemui bosnya yang bernama Rusty. An honor to meet you. Thank you, sir. Rusty menjelaskan kalau dia juga pernah dipecat dari pasukan khusus. Namun sekarang dia mengelola perusahaan swasta yang hanya merekrut orang-orang mantan pasukan khusus yang sangat profesional. Rusty juga menjelaskan kalau pekerjaannya adalah melakukan misi-misi rahasia yang disetujui langsung dari presiden. I'll give you a real home. Honorable work. So what do you say, you down for the cause? James yang sangat membutuhkan uang akhirnya mau bergabung meski pekerjaan ini cukup beresiko. Rusty kemudian memerintahkan James untuk pergi ke Jerman selama 2 minggu untuk melakukan misi rahasia. That's why we started our own tribe. Ketika sampai di rumah, dia langsung menemui Anna dan memberitahu kalau dirinya telah mendapat pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Tapi pekerjaan ini membuat mereka harus berpisah selama 2 minggu. Karena stok beras sudah habis dan belum bayar cicilan kulkas, mau tidak mau Anna mengizinkan suaminya mencari nafkah.
Singkat cerita, James sudah sampai di Jerman, tepatnya di kota Berlin. Dia segera pergi ke hotel yang telah disiapkan oleh Rusty. Ketika James sedang santai, ia didatangi oleh anak buah Rusty yang bernama Katia. Katia menjelaskan kalau misi James adalah memata-matai profesor yang bernama Salim. Salim ini merupakan seorang ilmuwan yang diduga sedang bekerja sama dengan kelompok teroris. James langsung menyiapkan semua perlengkapan untuk melakukan misi pertamanya. Dimulai dari mengintai Salim di rumahnya sampai ke sebuah lab tempat Salim melakukan penelitian. James akhirnya berhasil menyelesaikan misi pengintaian. Ia pun diminta Katia untuk segera pergi ke markas. Sesampainya di markas, ternyata di sana ada Katia, Mike, dan beberapa anggota lainnya. Kemudian Mike menjelaskan bahwa Salim sedang bekerja sama dengan para teroris untuk menciptakan senjata biologis yang sangat mematikan. Misi mereka adalah menghabisi Salim dan mengambil data penelitiannya. Tapi lab tersebut berada tak jauh dari kantor polisi. Dan jika mereka terkepung, maka hanya ada satu-satunya jalan untuk melarikan diri, yaitu masuk ke dalam terowongan yang menuju ke sungai. Malam harinya mereka menjalankan misi. Sesampainya di lab Salim, mereka pun mulai beraksi. Dengan mudah mereka bisa menghabisi para penjaga, sehingga mereka berhasil menangkap Salim lalu menginterogasinya. Mike lalu bertanya di mana Salim menyimpan semua data penting. Who are you people? Money you want? I can arrange money. Where do you back up your work? It's all in here. It's in these computers. Tak lama kemudian, Mike mendapat informasi kalau para polisi akan segera datang menyergap mereka. Maka dari itu, Mike menyuruh rekannya untuk segera mengambil data semua penelitian. Setelah informasi berhasil didapat, Mike menyuruh James menghabisi Salim dengan menyuntikkan sebuah racun mematikan. Ketika akan dihabisi, Salim terus memohon kepada James supaya tidak membunuhnya. Salim yang merasa terancam lalu mengatakan kalau sebenarnya dia hanya membuat vaksin untuk menyelamatkan jutaan nyawa. Kemudian Salim memberitahu kalau dia menyimpan salinan data penelitiannya di sebuah brankas yang hanya bisa dibuka oleh istrinya Salim. Tapi James yang tidak percaya dengan semua apa yang dikatakan Salim, dia pun tetap menghabisinya. Sebelum pergi, mereka membakar tempat itu supaya kematian Salim seolah-olah terjadi seperti kecelakaan. Saat akan pergi dari sana, namun tiba-tiba mereka disergap para polisi, sehingga aksi baku tembak pun terjadi. Di tengah pertempuran, kaki Mike tertembak. Bahkan Katia dan beberapa rekannya juga tewas. Karena sudah terpojok, James langsung menggendong Mike yang terluka untuk melarikan diri ke lorong bawah tanah. Sesampainya di tempat aman, Mike kehilangan banyak darah akibat tertembak. James yang melihat Mike sekarat tanpa pikir panjang langsung mendonorkan darahnya kepada Mike. Tapi setelah kondisi Mike sedikit pulih, cedera lutut James malah kambuh, sehingga membuatnya tidak bisa berjalan. James yang tidak mau misi mereka gagal, dia menyuruh Mike untuk segera pergi lebih dulu dengan membawa data penelitian Salim yang berhasil mereka dapatkan. Mike pun berjanji akan kembali menjemput James di hotel. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Mike pergi meninggalkan James. Singkat cerita, kondisi cedera James mulai membaik. Dia pun berusaha berjalan menuju ke hotel sembari menunggu Mike datang untuk menjemputnya.
Setibanya di hotel, James diberi paspor baru dan sebuah pesan dari Meg. Pesan itu bertuliskan kalau besok Meg akan datang untuk menjemput James. Keesokan harinya, James yang belum melihat kedatangan Meg memutuskan untuk pergi dari hotel dan pergi menuju ke markas. Ketika sedang berjalan, James mencoba menghubungi Rusty untuk menanyakan keberadaan Meg sekarang. Rusty menjawab kalau dia tidak melihat Meg kembali ke markas dan kemungkinan Meg telah mati. Kemudian Rusty bertanya posisi James sekarang, karena dia akan menyuruh anak buahnya untuk menjemput James. James pun memberitahu kalau saat ini posisinya berada di sebuah taman. Tak lama setelah itu, beberapa anak buah Rusty datang untuk menjemput James. Namun di sini James memiliki firasat buruk. Dia memutuskan untuk menghindari anak buah Rusty. Dan benar saja, ternyata Rusty menyuruh anak buahnya untuk membunuh James. Dengan keahliannya sebagai mantan pasukan khusus, James berhasil menghabisi semua anak buah Rusty dan menyisakan satu orang dalam keadaan sekarat. James lalu menanyakan siapa orang yang telah mengirimnya. Dalam keadaan sekarat, orang itu menjawab bahwa Rusty lah yang memerintahkan mereka untuk membunuh James. Rusty said they make us all rich. They killed us, Tomahawk. James menggunakan HP orang itu untuk mengirim pesan kepada Rusty kalau James sudah berhasil dihabisi. Rusty pun percaya bahwa James sudah tewas. Kemudian James pergi dari sana dengan semua luka di tubuhnya. Di sini James masih tidak percaya kalau Rusty telah tega mengkhianatinya. Di saat itu James juga teringat dengan perkataan Salim sebelum dihabisi. Salim pernah mengatakan kalau dia menyalin data penelitiannya yang hanya bisa dibuka oleh istrinya. Tanpa buang waktu, James segera pergi untuk menemui istrinya Salim. Setibanya di rumah, James meminta istrinya Salim untuk menyerahkan salinan data itu kepadanya. Istrinya Salim akhirnya mengatakan kalau data itu telah disimpan di sebuah bank. Dan saat itu juga mereka pun segera menuju ke bank tersebut. Setelah James berhasil mendapat data penting itu, dia pun segera pergi dari sana. Malam harinya, James membuka salinan data Salim yang tersimpan di dalam sebuah tab. James sangat terkejut saat dia melihat video Salim yang berpesan kepada putranya. Salim meminta putranya agar meneruskan perjuangannya sebagai seorang ilmuwan yang berguna bagi semua orang. Dan di sini sebuah fakta terungkap. Ternyata Salim sedang membuat vaksin untuk virus mematikan yang sedang melanda dunia. Jika Salim berhasil membuat vaksin, dia berniat akan membagikan vaksin dengan gratis kepada semua orang. Tapi sayangnya pemerintah Amerika tidak menyetujui semua rencana Salim. Terlihat James sangat menyesal karena telah membunuh Salim. Setelah mengetahui fakta sebenarnya, James memutuskan kembali ke Amerika untuk balas dendam. Sesampainya di Amerika, James ingin menemui istrinya Meg untuk memberitahu kematian suaminya. Tapi setibanya di sana, James sangat kaget karena melihat Meg yang ternyata masih hidup. James merasa kecewa dengan Meg. Ia menduga kalau Meg telah bekerja sama dengan Rusty untuk menjebak dirinya. Besoknya, James mengikuti Meg secara diam-diam. Meg yang mengetahui itu langsung berhenti dan menjatuhkan motornya James. Ketika James membuka helmnya, Meg sangat terkejut karena ia tak menyangka kalau James berhasil selamat. James bertanya kenapa Meg tega menjebaknya. Forsake my family. Do you understand me? I'm fucking good for you.
Mike mengatakan kalau ia diberi kabar dari Rusty bahwa James telah meninggal dalam menjalankan misi. Jadi Mike tidak perlu menjemput James. Setelah mendengar penjelasan dari Mike, akhirnya James menyadari kalau sebenarnya misi mereka untuk mencuri vaksin yang telah dibuat oleh Salim. Jika vaksin berhasil dibuat oleh Salim, maka pemerintah Amerika merasa dirugikan. James menjelaskan kalau satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua ini yaitu dengan membunuh Rusty. Mike yang juga merasa dibohongi oleh Rusty, akhirnya mereka berencana untuk menghabisinya. There's only one way this ends. Singkat cerita, malam harinya James bersama Mike mendatangi rumahnya Rusty. Mereka pun membagi tugas. Mike akan menghabisi semua penjaga, sementara James akan berusaha mencari Rusty. Setelah Mike berhasil menghabisi beberapa penjaga, tiba-tiba ia ditembaki oleh Rusty. Di saat yang bersamaan, James masih sibuk menghadapi penjaga yang ada di belakang. Di sana, James berhasil menemukan Rusty yang sudah sekarat. Dengan penuh amarah, James langsung menembak Rusty tepat di kepalanya. Melihat Mike terluka parah, James segera membawanya ke rumah sakit. Tapi dalam perjalanan, ternyata Mike sudah kehilangan banyak darah sehingga nyawa Mike tidak tertolong. Tapi kematian Rusty dan Mike membuat James sangat khawatir karena tak lama lagi pemerintah Amerika akan memburunya. Maka dari itu, dia membakar jasad Mike bersama mobilnya untuk menghilangkan jejak, sehingga kematian Mike seolah-olah terjadi seperti kecelakaan. Kemudian James pulang ke rumah untuk menemui istri dan anaknya, dan ia berencana pergi dari Amerika untuk memulai kehidupan baru. Dan film pun berakhir. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.